Assalamualaikum, dulur. Piye kabare, rek? Semoga sehat selalu. Kali ini aku mau bongkar HP Samsung yang hype-nya nggak berhenti-berhenti nih menjelang Lebaran 2024. Barusan pick up dari store yang ada di salah satu kota Jawa Tengah. Dari tampilannya udah menarik ya, dapat paper bag yang eksklusif tadi, dapat gantungan kunci, dapat notebook, lalu dapat botol minum lock and lock. Keren gak sih? Lalu ini dia, sudah bisa ketebak ya, viral di mana-mana nih. Samsung Galaxy A55 5G. No 5G, no party. Kebetulan di sini, kotaku tempat tinggal udah mendukung ya jaringan 5G. Langsung aja kita bongkar, kita eksekusi, kita unboxing HP Samsung Galaxy 5G. Sebenarnya nggak berekspektasi apa-apa sih guys. Sudah kelihatan dari kerdusnya Samsung ini sangat minim ya, antara minim atau pelit ngasih package yang isiannya lengkap dibandingin brand lain. Ini HP mid-range loh, bukan entry level. Sekelas S-series aja, flagshipnya Samsung aja nggak lengkap isiannya, apalagi yang mid-range. Jadi ya semoga nggak mengurangi feel atau kesan dalam unboxing kali ini ya guys. Karena dulu aku sempat punya Samsung M30s tahun 2019, itu isiannya lengkap. Ada kepalanya, ada headsetnya. Langsung aja kita buka. Sudah ketahuan ya, hanya unitnya yang kita pegang ini ringan. Nggak seberat itu guys yang kita kira, karena kurang lebih 200 graman beratnya. Dapat pin ejector, lalu pasti di dalam ini ya tidak lain dan tidak bukan kabel USB C to C yang nggak ada kepalanya. Kitab-kitab yang nggak akan pernah dibaca ya. Nah ini nih, akhirnya kita sebagai konsumen harus beli lagi charger yang support 25 watt. Nah ini yang tadi tak bilangin punyanya Samsung M30s yang masih sampai sekarang. Cuma dia udah agak kusem ya. Kualitas kabelnya juga udah jelek itu. Tapi so far masih terpakai sampai sekarang. Sayangnya itu nggak diakomodir lagi sama Samsung. Langsung kita buka. Ya akhirnya bisa ngelihat langsung warna ice blue yang jadi pilihanku. Dibandingin navy blue sama lilac. Lilac ini lebih ke girly ya, karena dia ada pantulan rainbow-nya. Sementara navy blue dia kurang lah warnanya, menurutku loh. Di bawah ada speaker dan type C. Untuk frame-nya sudah metal aluminium, ada antenanya, kelihatan ya, kayak flagship guys. Di atas ada SIM tray, lalu wah ini dari pantulan cahayanya, bezelnya udah kelihatan tebel guys. Belum dinyalain ini, rasanya udah tebel ya, kelihatan. Untuk SIM tray-nya apakah hybrid? Ya ternyata hybrid, SIM 1 dan SIM 2. Yang SIM 2-nya bisa diganti dengan memori. Oh ya, ada eSIM juga ya di sini ya. Ya, untuk sisi kanan Samsung nyebutnya nih Key Island, agak nonjol dibandingin frame yang lain. Secara penggunaan satu tangan kurang ergonomis, agak besar di ukuran tanganku yang udah besar. Jujur aja aku kangen gitu sama sosok A53 series atau A52, A52s. Karena desainnya memanjang dia, bukan melebar. Entah kenapa Samsung ini sekarang lebih suka yang sedikit melebar. Gak perlu lama-lama, langsung kita nyalain. Cukup cepat ya setupnya. One UI. Langsung disuguhkan tampilan berlian di berandanya. Ini sengaja gak aku konekin wifi dulu supaya
bisa langsung tak hapus aplikasi bloatware yang tadi. Ini luar biasanya, dia sudah 120 Hz, tapi sayangnya adaptif. Kalau dari aku sendiri, pribadi lebih suka yang bisa sendiri di settingnya antara 120 Hz ataupun 60 Hz, jadi bukan adaptif. OS-nya dia sudah memakai Android 14, sudah paling baru, dan Samsung ngeklaim kita akan dapat 4 kali atau update major ya. Beberapa orang bilang kalau Samsung ini di awal itu sistemnya makan banget memorinya, storage-nya. Ternyata enggak, cuma 7%-an aja. Untuk sektor kamera, banyak sekali yang bilang bahwa kameranya bagus. Tapi kok untuk unit yang tak ambil ini rasa-rasanya biasa aja ya. Apa karena ini malam cahayanya kurang? Ya nantilah kita coba waktu review secara full ya, gimana sebenarnya kondisi kameranya. Anehnya ini baru di setup sebentar, badannya ini sudah terasa panas guys. Padahal kondisi ruangannya ber-AC. Maklum ya, feel-nya kan kayak flagship dia. Yang mana kaca depan dan belakangnya sudah jadi material utama. Tapi keunggulan dari penggunaan material kaca ini, dia transfer pemindahan suhu ke dinginnya juga cepat guys. Ini dia fitur yang kutunggu-tunggu, fitur double tap to wake up. Sama face recognition-nya lumayan cepet ya. Tentunya harus didaftarin dulu ya untuk teman-teman. Untuk speakernya sendiri 6 jutaan, nggak mungkin kalau masih mono. Vivo V30 5G tertawa guys mendengar ini guys. Speakernya ada di atas sama di bawah. Bahkan layarnya sendiri udah support 4K HDR. Di saat layar utamanya itu dia belum 4K guys, tapi dia sudah support. Siapa sih yang nggak seneng sama panel AMOLED dari Samsung? Bahkan termasuk salah satu supplier ya, supplier layar ke brand lain. Siapa juga yang nggak seneng ngeliatin, ngerasain backdoor kaca yang mengkilap ini, warna ice blue. Nah ini, Exynos-nya mulai meronta-ronta ini. Beneran ada perkembangan atau masih sama kayak dulu Exynos yang banyak kendala, masih dibanding-bandingin sama Snapdragon, sama MediaTek? Harapannya sih enggak ya, udah ada improve ya. Untuk SoC-nya sendiri itu memakai Exynos 1480, sensornya lengkap. Bahkan memorinya sudah UFS. Udah jelas ya mid-range dari Samsung ini. Kita liatin. Ini aku jujur suka banget ya ngeliatin desainnya dari A55. Sayangnya bump kameranya gede banget itu. Jadi nggak bisa ditaruh di tempat datar. Dan harus hati-hati supaya nggak lecet kameranya. Fingerprint aman, double to wake up. Ini lemot. Lemot, fingerprint readernya lemot guys. Sekelas 6 jutaan loh lemot. Ini aku coba berkali-kali sambil bertanya-tanya, apa emang selemot itu? Begitu aja aku sambungin wifi, dia langsung download otomatis aplikasi-aplikasi yang nggak penting. Langsung aja lah kita hapusin ya. Untuk layar, jelas siapa sih yang nggak suka ngeliatin panel AMOLED dari Samsung? Ada kekhasan sendiri gitu loh dibandingin ngelihat layar dari brand HP lain. Gimana rasanya setelah bongkar si A55 ini? Secara looks dan desain aku suka. Dia naik 0,2 inci dari A54. Tapi sayangnya dia nggak memanjang, tapi malah melebar yang ngebuat feel genggamannya jadi agak sulit. Padahal tanganku sudah besar. Dan bezelnya ini nggak banget deh di kelas HP 6 jutaan. Syukurnya dapat bonus botol guys dari Lock and Lock. Terima kasih Samsung Indonesia. Ya, jadi segitu aja.
untuk edisi bongkar kali ini harapanku tentu semoga awet.